Di saat meninggalkan tempat itu dan saat pintu ditutup, dia sepertinya mendengar suara yang sedang membicarakannya di belakang. Tampangnya memang cantik, pantesan saja bisa menggoda Tuan Yos. Sayangnya statusnya itu terlalu rendah. Tidak peduli secantik apapun, juga tidak bisa menyembunyikan bau lumut di seluruh tubuhnya. Yos memang sangat bertanggung jawab. Demi seorang putra, wanita seperti itu juga bisa ditelan. Dia merasa dia sudah menjadi lebih baik. Menghadapi suara seperti ini, Darlin bahkan bisa menerimanya dengan tenang. Benar-benar adalah hal baik. Darlin tersenyum, mentertawai dirinya sendiri. Di perjalanan, ponselnya berdering. Itu adalah Lucky. Tuan Lucky, Darlin perlahan berkata, tidak tahu harus mengatakan apa. Lucky tertawa pelan. Suasana hati Nona Darlin sepertinya sedikit sedih. Kelihatannya pemandangan taman tadi membuatmu sedih ya? Tuan Lucky, jangan-jangan kamu memasang alat penguntit di tubuhku ya? Begitu jelas dengan semua hal. Ucap Darlin dengan tersenyum dingin. Lucky tertawa. Walaupun aku bukan pria terhormat, tapi aku juga tidak akan mencampuri privasi orang lain. Hanya tidak rela melihat wanita seperti Nona Darlin yang begitu baik malah ditipu orang lain. Kamu akan begitu baik hati, iya? Darlin mengangkat alis. Mata Lucky bersinar. Tentu saja, kalau bisa melakukan sebuah perjanjian dengan Nona Darlin, maka tidak akan menyia-nyiakan antusiasku. Darlin menyuruh mobil berhenti di pusat kota Beijing. Dia dan Lucky janjian bertemu di sini. Di sebuah restoran yang tersembunyi, dia masih memakai baju yang menawan yang dipakai di acara tadi, menarik tatapan pria di hadapannya. Wah, tidak dipungkiri, Yos memang memiliki selera yang bagus. Kalau aku bertemu dengan Nona Darlin di usia sepertimu, mungkin juga tidak akan bisa melepaskanmu, ucap Lucky. Darlin malah merasa dia sedang mengejeknya. Tidak bisa melepaskan dan bukan mencintainya. Lucky sedang mengatakan Yos menyukai tampangnya saja. Tersenyum, Darlin tidak ingin membahas hal ini dengannya saat ini. Tuan Lucky, bagaimana kalau membicarakan masalah perjanjian? Lucky mengerutkan dahi, tersenyum jahat, menyodorkan tangan menolak pelayan yang datang menghampiri mereka. Kalau Nona Darlin begitu buru-buru, kalau begitu aku persingkat saja. Apakah Nona Darlin sangat ingin masuk ke keluarga Yos? Darlin mengangkat kepala, melihatnya sejenak dan berkata, tidak ingin. Lucky sama sekali tidak terkejut. Nona Darlin adalah orang yang stabil. Tapi tidak peduli kamu ingin atau tidak, kamu tetap harus kan? Ucap Lucky. Sepertinya maksudnya terlihat jelas. Lucky tersenyum dan berkata lagi, aku bisa membantu Nona Darlin mendapatkan posisi itu. Tuan Lucky, aku rasa kamu mungkin salah paham. Walaupun aku ingin menjadi istri Yos karena putraku, tapi sekarang Yos sudah sedang membantuku. Tidak perlu bantuanmu lagi. Ucap Darlin berpura-pura tenang. Lucky tertawa. Kamu mungkin sudah melupakan apa yang kamu lihat malam ini. Wajah Darlin terlihat dingin. Oh ya, apakah kenal dengan Kiki? Ucap Lucky seperti tiba-tiba teringat. Darlin hanya mendengar.
Melihat Lucky dengan tidak bermaksud baik menjawab. Saat Kiki kuliah, dia memiliki seorang pacar. Hanya dalam 1 tahun, mereka sudah sampai di tahap di mana selain wanita itu, dia tidak akan menikahi orang lain. Sayangnya, istrinya itu berasal dari keluarga petani yang miskin. Tuan besar tidak setuju. Kiki demi membiarkannya masuk ke mata tuan, menyuruh orang mengajari wanita itu semua hal yang perlu diketahui wanita terpandang. Tapi terhadap orang dari dunia yang berbeda, ini adalah hal yang sangat menyiksa. Akhirnya dia mati. Lucky mengatakan kata terakhir itu, jantung Darlene berdetak kencang dan melototinya. Lucky sepertinya tidak merasa ucapannya itu begitu mengerikan. Tuan besar dalam waktu 3 bulan mengadakan kencan buta untuknya. Mengadakan acara untuk orang kaya. Membuat wanita itu benar-benar merasakan betapa tidak cocoknya dirinya. Akhirnya memaksa Kiki untuk bertunangan. Dan wanita itu langsung bunuh diri di acara tunangan Kiki dengan orang lain itu. Lantai penuh dengan darah. Telah menjadi tabu dari keluarga Yos, ucap Lucky. Darlene terkejut. Mulutnya terbuka lebar. Lucky lanjut berkata, apakah kamu tahu kenapa putramu begitu dianggap penting oleh Tuan Besar? Dulu saat wanita itu mati, dia sudah hamil 2 bulan. Itu adalah cicit pertama keluarga Yos. Lucky kembali melemparkan sebuah bom. Aku mengatakan ini bukan karena ingin kamu merasa anakmu bisa menjadi obat mujarab, tapi ingin memberitahumu, Tuan Besar bisa demi anak, bisa demi hal menyedihkan dulu tidak terulang lagi dan memberi kelonggaran padamu. Tapi juga hanya begitu saja, dia tidak akan menyakitimu, namun bisa bergerak dari hal lain, seperti Jane. Darlene mengerutkan dahi dan berkata, jangan-jangan kamu ingin memberitahuku kalau Jane adalah orang yang dicari kakek. Kalau tidak menurutmu, Yos pernah tertekan bertahun-tahun karena kepergiannya. Tidak peduli seberapa cantik wanita lain, apakah akan lebih berguna darinya? Tatapannya berkedip. Wajah Darlene langsung pucat. Dalam pikirannya terlintas hal yang dia lihat di taman.